Materi kali ini kita akan bahas tentang asuhan keperawatan jiwa dengan gangguan waham dan halusinasi. Kasus pertama yang kita bahas adalah waham. Waham adalah suatu keyakinan yang salah yang dipertahankan secara kuat atau terus-menerus, namun tidak sesuai dengan kenyataan. Keyakinan yang salah yang kokoh dipertahankan walaupun tidak diyakini oleh orang lain dan bertentangan dengan realita normal. Risiko diagnosa keperawatan yang kemudian terjadi adalah risiko bunuh diri atau mencederai diri atau perubahan proses pikir. Tindakan keperawatannya adalah bina hubungan saling percaya. Tindakan yang harus dilakukan dalam rangka membina saling percaya adalah mengucapkan salam terapeutik, berjabat tangan, menjelaskan tujuan interaksi, membuat kontak, objek, waktu, dan tempat setiap kali pertemuan. Bantu orientasi realita. Dengan tidak mendukung atau membantah waham pasien, yakinkan pasien berada dalam keadaan aman. Observasi pengaruh waham terhadap aktivitas. Jika pasien terus-menerus membicarakan waham, dengarkan tanpa memberikan dukungan atau menyangkal sampai pasien berhenti membicarakannya. Fokuskan pembicaraan pada realitas, memanggil nama, menjelaskan hal-hal yang sesuai dengan realitas. Berikan pujian bila penampilan dan orientasi pasien sesuai dengan realita. Diskusikan kebutuhan psikologis emosinya yang tidak terpenuhi sehingga menimbulkan kecemasan, rasa takut dan marah. Tingkatkan aktivitas yang dapat memenuhi kebutuhan fisik. Berdiskusi tentang kemampuan positif yang dimiliki pada saat yang lalu dan saat ini. Bantu melakukan kemampuan yang dimiliki. Libatkan pada kegiatan sehari-hari di rumah sakit. Lakukan kontrak dengan klien, berbicara dalam konteks realita. Berdiskusi tentang obat yang diminum. Libatkan dan diskusikan dengan keluarga tentang waham yang dialami. Cara merawat dengan waham di rumah. Follow up dengan keteraturan pengobatan serta lingkungan yang sesuai. Kasus yang kedua adalah halusinasi. Halusinasi dapat didefinisikan sebagai suatu persepsi yang salah tanpa dijumpai adanya rangsangan dari luar. Respon adaptifnya adalah pikiran logis, persepsi akurat berupa pandangan dari seseorang tentang suatu peristiwa secara cermat. Emosinya konsisten dengan pengalaman berupa kemantapan perasaan jiwa yang timbul sesuai dengan peristiwa. Perilaku sesuai dengan kegiatan individu. Hubungan sosial dapat diketahui melalui hubungan seseorang dengan orang lain. Kemudian pada saat respon transisi, tentu rentangnya adalah pikiran terkadang menyimpang berupa kegagalan dalam mengabstrakkan dan mengambil kesimpulan. Ilusi berupa persepsi dan respon yang salah terhadap stimulus. Emosi berlebihan, perilaku ganjil tidak biasa, menarik diri atau perilaku yang menghindar dari orang lain. Kemudian pada saat respon maladaptif, maka tandanya adalah kelainan pikiran. Adanya keyakinan yang kokoh dipertahankan walaupun tidak diyakini oleh orang lain. Halusinasi merupakan gangguan yang timbul berupa persepsi yang salah, tidak mampu mengontrol emosi, tidak teraturan perilaku, berupa ketidakselarasan antara perilaku dan gerakan yang ditimbulkan. Kemudian isolasi sosial, kondisi sendirian yang dialami oleh individu karena orang lain menyatakan sikap negatif yang mengancam. Fase-fase di dalam halusinasi, ada fase comforting, ada fase condemning, ada fase controlling, ada fase conspiring. Fase pertama adalah fase comforting, fase menyenangkan. Tahap ini digolongkan dalam bentuk non-psikotik. Cirinya klien mengalami stres, cemas, perpisahan, rasa bersalah, kesepian yang memuncak tapi tidak dapat diselesaikan. Klien melamun, memikirkan hal-hal yang menyenangkan. Cara ini adalah hanya menolong sementara. Perilakunya biasanya adalah tersenyum, tertawa, tidak sesuai, menggerakkan bibir tanpa suara, menggerakkan mata cepat, respon verbal yang lambat jika sedang asyik dengan halusinasinya dan suka menyendiri. Kemudian fase kedua ada fase condemning atau ansietas berat. Halusinasi menjadi menjijikkan, termasuk dalam psikotik ringan.
Karakteristiknya atau sifatnya, pengalaman sensori menjijikan, menakutkan, kecemasan meningkat, melamun, berpikir sendiri jadi dominan. Perilaku kliennya adalah meningkatnya tanda-tanda sistem saraf otonom seperti peningkatan denyut jantungnya, tekanan darahnya, klien asik dengan halusinasinya dan tidak bisa membedakan dengan realitasnya. Fase ketiga adalah fase controlling, ansietas berat, pengalaman sensori menjadi berkuasa, termasuk gangguan psikotik. Bisikan, suara isi halusinasi semakin menonjol, menguasai dan mengontrol klien. Klien menjadi terbiasa dan tidak berdaya terhadap halusinasinya. Perilakunya adalah kemampuan dikendalikan halusinasi, rentang perhatian hanya beberapa menit atau detik. Tanda-tanda fisik berupa klien berkeringat, tremor, tidak mampu mematuhi perintah. Fase keempat adalah fase conquering atau panik. Klien lebur dengan halusinasinya termasuk dalam psikotik berat. Karakteristiknya adalah halusinasinya berubah menjadi mengancam, memerintah, memarahi klien. Klien menjadi takut, tidak berdaya, hilang kontrol, tidak dapat berhubungan dengan nyata dengan orang lain di lingkungan. Perilakunya adalah perilaku teror akibat panik, potensi bunuh diri, perilaku kekerasan, agitasi, menarik diri, atau katatoni. Tidak mampu merespon terhadap perintah kompleks dan tidak mampu merespon lebih dari satu orang. Jenis halusinasi ada pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecapan, perabaan, dan seterusnya. Diagnosis keperawatan yang kemungkinan terjadi adalah gangguan persepsi sensorik, halusinasi, isolasi sosial, menarik diri, atau risiko mencederai diri atau risiko bunuh diri. Intervensi keperawatan yang ditujukan adalah untuk mengatasi gangguan persepsi sensorik. Untuk tujuan yang adalah untuk membina hubungan saling percaya, maka tindakannya adalah beri salam dan panggil nama, sebutkan nama perawat, sambil jabat tangan, jelaskan maksud hubungan, jelaskan kontrak yang akan dibuat, beri rasa aman, dan sikap empati, lakukan kontrak singkat tapi sering. Jika tujuannya adalah mengenali halusinasi, maka bantu klien mengenal halusinasinya tentang isi, waktu terjadinya halusinasi, frekuensi, situasi pencetus, perasaan saat terjadi halusinasi. Jika tujuannya ingin mengajarkan cara-cara mengontrol halusinasi, maka jelaskan cara mengontrol halusinasi saat klien mengalami halusinasi. Kemudian jika tujuannya adalah pasien mengontrol halusinasi dengan cara menghardik, bercakap-cakap, atau mungkin melakukan kegiatan yang biasa dilakukan, maka intervensinya adalah demonstrasikan, ajarkan cara mengontrol dengan cara mengerti, bercakap-cakap dengan orang lain, dan melakukan kegiatan yang biasa dilakukan. Jika tujuannya dapat menggunakan obat-obatan dengan benar, maka intervensinya adalah jelaskan jenis obat yang diminum pada klien dan keluarga, diskusikan manfaat minum obat dan kerugiannya berhenti minum obat, jelaskan prinsip 5 benar, nama klien, obat, dosis, cara dan waktu, anjurkan klien minta obat dan minum obat tepat waktu, anjurkan klien melaporkan pada perawat dan dokter jika merasakan efek yang tidak menyenangkan, beri pujian jika klien minum obat dengan benar. Jika diagnosisnya adalah isolasi sosial atau menarik diri, maka lakukan tindakan untuk membina hubungan saling percaya. Kemudian, intervensi selanjutnya adalah lakukan tindakan untuk mencari penyebab menarik diri, seperti kasih pengetahuan tentang perilaku menarik diri dan tandanya, beri kesempatan kepada klien untuk mengungkapkan perasaannya, penyebabnya, diskusikan kepada klien tentang perilaku menarik dirinya, tandanya, penyebabnya, berikan pujian terhadap kemampuan klien dalam mengungkapkan perasaannya. Jika klien tujuannya adalah menyebutkan keuntungan berhubungan dengan orang lain, maka intervensinya adalah kasih pengetahuan tentang manfaat keuntungan berhubungan dengan orang lain, beri kesempatan kepada klien untuk mengungkapkan perasaannya, diskusikan bersama klien, beri reinforcement positif terhadap kemampuan mengungkapkan perasaan tentang keuntungan, kasih pengetahuan klien tentang kerugian bila tidak berhubungan dengan orang lain, beri kesempatan pada klien mengungkapkan perasaan, diskusikan bersama klien tentang kerugian tidak berhubungan dengan orang lain, beri reinforcement positif, kemampuan perasaan tentang kerugian tidak berhubungan dengan orang lain.
Jika tujuannya adalah mengajarkan klien cara berkenalan, maka intervensinya adalah mengajarkan cara berkenalan dengan orang lain dan mempraktekkannya, berikan reinforcement positif terhadap kemampuannya. Jika tujuannya adalah mampu mengajarkan cara berkenalan dengan dua orang, maka mengajarkan cara berkenalan dengan tujuan dengan dua orang dengan cara mempraktekkan dan melakukannya, berikan reinforcement positif terhadap kemampuan klien. Jika diagnosanya ada risiko mencederai diri atau lingkungan, maka intervensi yang bisa dilakukan adalah bina hubungan saling percaya. Kemudian identifikasi penyebab perilaku kekerasan. Kemudian identifikasi tanda-tanda perilaku kekerasan dengan cara apa? Anjurkan klien mengungkapkan yang dialami, yang dirasakan saat jengkel atau kesal. Observasi tanda perilaku kekerasan. Simpulkan bersama klien tanda-tanda jengkel atau kesal yang dialami. Jika tujuannya identifikasi perilaku kekerasan yang biasa dilakukan, anjurkan mengungkapkan perilaku kekerasan yang biasa dilakukan, bantu bermain peran sesuai dengan perilaku kekerasan dilakukan, bicarakan dengan klien, apakah dengan cara klien yang lakukan masalahnya bisa teratasi. Jika tujuannya adalah identifikasi perilaku kekerasan, bicarakan akibat kerugian dari cara yang dilakukan, bersama klien simpulkan akibat cara yang dilakukan, tanyakan, apakah ingin mempelajari cara baru yang sehat? Kemudian jika tujuannya adalah ingin mengidentifikasi cara konstruktif dalam merespon terhadap kemarahan, intervensinya adalah tanyakan kepada klien apakah dia ingin mempelajari cara baru yang sehat. Beri pujian jika mengerti cara yang sehat. Diskusikan dengan klien dengan cara yang sehat, secara fisik, cara verbal, sosial, maupun spiritual. Jika tujuannya agar mampu mendemonstrasikan cara mengontrol perilaku kekerasan, maka intervensinya adalah bantu memilih cara yang paling tepat, bantu mengidentifikasi manfaat cara yang telah dipilih, bantu melakukan stimulasi cara yang telah dipilih, beri reinforcement positif atas keberhasilan klien menstimulasi cara tersebut, anjurkan menggunakan cara yang telah dipilih saat jengkel atau marah. Jika tujuannya adalah ingin menggunakan klien dapat menggunakan obat dengan benar, maka tindakan jelaskan jenis obat yang diminum pada klien maupun keluarga, diskusikan manfaat minum obat dan kerugiannya berhenti minum, jelaskan 5 prinsip obat, anjurkan klien minta obat dan minum tepat waktu, anjurkan klien melaporkan perawatan dokter jika merasakan efek tidak menyenangkan, beri pujian jika klien minum obat dengan benar. Jika tujuannya adalah mendapat dukungan keluarga dalam mengontrol perilaku, maka intervensinya adalah identifikasi kemampuan keluarga dalam merawat klien, jelaskan peran serta keluarga dalam merawat klien, jelaskan cara merawat, cara mengontrol perilaku marah secara konstruktif, sikap tenang, bicara tenang dan jelas, membantu klien mengenal penyebab marah, bantu keluarga mendemonstrasikan cara merawat klien, bantu keluarga mengungkapkan perasaan setelah melakukan demonstrasi. Sekian, sampai ketemu dengan materi berikutnya.